Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ekonomi publik yang berjudul Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa publik. Di sini anggota kelompok 3 yang pertama ada Muh Subri, Kurotul Aini, Irene Bella Pramono, Subaidah, Abu Samsudin, Husin, Muhammad Risa Bahtiar, dan Andi Fadilah Akbar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak PPT video kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa publik pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa, mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar, kemudian pengembangan spesifikasi, kemudian pemilihan penyedia, kemudian negosiasi harga, manajemen kontrak, kemudian pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang, serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam pengguna dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep bisnis, di mana melibatkan banyak pihak yang saling mengaitkan, baik dari segi alur produsen dan juga pemasok, konsumen. Kemudian struktur pengadaan barang dan jasa. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya manajer proyek. Kemudian di bawahnya lagi yang sejajar ada divisi market analysis, kemudian divisi quality control, kemudian divisi finance, kemudian ada divisi komunikasi. Nah, di sini untuk fungsi dari divisi market analysis itu fungsinya adalah menganalisis perusahaan produsen dan membandingkan harga barang dan jasanya. Nah, juga menganalisis harga barang dan jasa. Nah, kemudian di definisi komunikasi sendiri fungsinya yaitu mengontak perusahaan yang dijadikan partner dan juga mengalokasikan harga outsourcing yang akan dipakai. Kemudian pembagian tugas berdasarkan divisi atau tanggung jawab bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek yang sudah ditentukan dari waktu yang sesuai waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena semakin banyak tugas atau teks dan proyek yang akan dilaksanakan, maka pembagian kerja itu akan semakin bervariasi. Terima kasih. Ruang lingkup pengadaan barang atau jasa di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengadaan barang atau jasa di lingkungan KLDI atau Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau institusi lainnya. Pembiayaannya di sini sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD. Mencakup pula pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, BUMN atau BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang atau jasa. Di sini merupakan ketentuan atau peraturan yang wajib dan harus dilakukan atau dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian, penerapan prinsip dasar pengadaan merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya prinsip, para pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama.
Manfaat dari memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa adalah untuk mendorong praktek pengadaan barang jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah itu ada 6. Yang pertama adalah efisien. Efisien di sini merupakan pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang atau jasa yang termurah. Karena di samping harga yang murah, perlu adanya pertimbangan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli, serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang atau jasa supaya efisien adalah yang pertama, kita harus melihat dengan penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan apakah suatu barang atau jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah. Selanjutnya, kita harus memperhatikan penilaian metode pengadaan. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah survei harga pasar. Survei harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS atau harga perkiraan sendiri dengan harga yang wajar. Di sini kita bisa memperkirakan harga yang akan muncul di kemudian hari. Selanjutnya evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik. Selanjutnya adalah melakukan proses pemilihan. Dalam proses pemilihan, penyedia barang atau jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama adalah efektif. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Dengan penerapan prinsip efektif, maka pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga atau barang yang termurah, karena di samping harga murah perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli, serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Selanjutnya adalah manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa yang pertama kualitas terbaik, kemudian penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang atau jasa lainnya, terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program. Dengan penerapan prinsip efektif, maka pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Terbuka dan bersaing. Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Di antara penyediaan barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan. PPJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta. Dihindarkan terjadinya konflik of interest. Pengelola pengadaan barang atau jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat. Ditegakkannya prinsip non-diskriminatif secara ketat. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan persaingan. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Transparan. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia. Usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang mengenai apa yang dimaksud dengan transparan itu sendiri, saya juga akan menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya pengadaan barang atau jasa transparan itu terlaksana. Yang pertama, semua peraturan atau kebijakan prosedur dan praktik yang dilakukan yang termasuk pemilihan metode pengadaan harus transparan kepada seluruh calon peserta. Kedua, peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang atau jasa harus transparan. Dan yang ketiga, seluruh persyaratan yang diperlakukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan. Dan yang keempat yaitu kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta. Jadi dalam transparan itu harus ada kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu pengumuman luas dan terbuka. Kedua, memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal atau penawaran. Ketiga, menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian yang keempat, memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran. Dengan demikian, bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa termasuk syarat teknis atau administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya. Prinsip dasar pengadaan barang jasa pemerintah selanjutnya adalah adil atau tidak diskriminatif. Artinya yaitu pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan alasan apapun. Terdapat juga hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang atau jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang atau jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah: 1. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak. 2. Menghilangkan konflik of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang atau jasa. 3. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang atau jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitnya dengan pengadaan yang sedang dilakukan. 4. Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. 5. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal, ada kontrol dan supervisi. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nama akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik,
keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas, namun pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga pengadaan barang atau jasa akuntabel adalah adanya arsip dan pencatatan yang lengkap, adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta. Tahapan perencanaan. Jadi pedoman perencanaan penggandaan barang dan jasa pemerintah ini diterbitkan oleh LKPP dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Penggandaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 7 2018. Perencanaan penggandaan barang atau jasa ini merupakan proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi, penetapan, cara penggandaan, dan jadwal serta anggaran penggandaan barang atau jasa. Baik, selanjutnya pemilihan penyediaan barang dan jasa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam pemilihan pengadaan barang dan jasa ini seperti proses pemilihan yang tertunda karena adanya sanggah banding dan pengaduan dari peserta pemilihan karena panitia atau Pokja, ULP dan PPK ini yang ditetapkan tidak kompeten. Jadi di sini saya mengambil studi kasus yang diambil dari pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat, yaitu di bidang pekerjaan konstruksi. Konstruksi yang diadakan melalui penggandaan pekerja konstruksi yang mempersyaratkan ketentuan bahwa penyediaan jasa yang mengikuti penggandaan pekerja konstruksi ini mutlak harus berdiri di atas 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Samsudin. Saya ingin melanjutkan studi kasus yaitu pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat. Yang mana dalam dokumen pengadaan pengalaman perusahaan nilai maksimum 30. Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 4 tahun terakhir. Nah, untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, tidak dilakukan penilaian terhadap pengalaman perusahaan. Nah, dari produk dokumen pengadaan yang dibuat oleh kelompok kerja pekerjaan konstruksi pada tabel 1 menunjukkan bahwa penyediaan jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan berbadan usaha non kecil tidak dilakukan penilaian terhadap pengalaman perusahaan. Yang akan mengakibatkan didapatkannya bobot nilai maksimum adalah sebesar 70. Sedangkan ambang batas sistem gugur persyaratkan kan bobot nilai lebih besar dari 75. Itu usaha kecil. Persyaratan tersebut di atas mengakibatkan penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak dapat mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi yang diadakan. Dokumen pengadaan yang dibuat oleh kelompok kerja pekerjaan konstruksi tersebut menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perusahaannya. Bagian ke-7, penyedia barang atau jasa
pasal 19 nomor 1, yaitu berbunyi tentang memperoleh paling kurang satu pekerjaan sebagai penyedia barang atau jasa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sebelumnya dikecualikan bagi penyedia barang atau jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, kesimpulan dan saran dari paparan kesimpulan strategi, permasalahan dan solusi yang diambil dalam pemaparan tersebut di atas dalam pengelola pengadaan barang atau jasa sebagai berikut. Untuk yang bagian strategi itu mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten dalam pelaksanaan pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membuat dokumen pengadaan dengan persyaratan yang spesifik agar proses pengadaan barang atau jasa dan proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi terhindar dari ranah hukum. Nah, untuk yang bagian permasalahan, yang pertama, strategi tersebut di atas dapat mengakibatkan menabrak beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, penyedia jasa yang tidak puas atas dasar proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dapat membawa perangkat organisasi ULP ke ranah hukum. Jadi, solusinya adalah otonomi daerah memberikan asumsi kepada pejabat daerah dengan argumen bahwa pengadaan barang atau jasa diadakan oleh OPD. Peraturan atau persyaratan pengadaan barang atau jasa dibuat oleh organisasi pengadaan di daerah. Dikarenakan oleh hal tersebut di atas, maka penyedia barang atau jasa yang akan mengikuti dalam pemilihan barang atau jasa di OPD harus mengikuti peraturan atau persyaratan yang dibuat oleh organisasi pengadaan di daerah. Jadi sarannya, membuat ULP menjadi bahan tersendiri yang terbebas dari segala bentuk intervensi, memberikan sosialisasi masalah peraturan dan pelanggaran hukum atas dasar pelaksanaan dari pengadaan barang atau jasa. Jadi memantau pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan membuat peraturan agar perangkat organisasi ULP terhindar dari ranah hukum akibat kelalaian pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ya, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari PPT kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.